Terima kasih pimpinan. Perkenalkan saya Bambang Haryadi dari fraksi Partai Gerindra, anggota baru terhitung beberapa menit yang lalu dari fraksi Partai Gerindra. Pertama, saya sepakat dengan Pak Deddy Sitorus, memang perlu evaluasi menyeluruh, tidak hanya sebagian. Tadi apa yang disampaikan Pak Deddy terkait Pulau Madura, saya kebetulan 3 kali ikut pemilu. Dari 2014 saya tahu karakteristik Pulau Madura. Dulu 2014 Prabowo Hatta ada 100% TPS, tapi juga ada Jokowi JK 100% TPS. Karena di sana sistemnya blocking, tapi emang perlu dievaluasi lebih mendalam. Kan? Ada dulu waktu almarhum Pak Cahyokumolo. Saya kebetulan dulu tim ses di Jawa Timur. Jadi saya paham betul kenapa Buya Said dapat 500.000, Ahmad Baidowi dapat 450.000, saya paham. Tapi tidak perlu kita bahas di sini. Gitu. Saya 3 kali pemilu, saya ikut pemilu yang sesuai lah ini. Jadi kedua terkait evaluasi pilkada serentak. Ini catatan besar buat semua penyelenggara, baik KPU, DKPP maupun Bawaslu. Jadi ada kesepahaman saya dengan Pak Deddy, kan, bahwa ada pihak-pihak yang mungkin Pak Deddy keberatan, kami pun sama Pak. Tadi mungkin Pak Bagja bilang bahwa ASN dilarang, betul. Tapi apakah saya tanya penyelenggara dilarang nggak ikut dalam menjadi tim ses? Saya orang yang tahu bagaimana penyelenggara di kabupaten saya, di pilkada saya yang ikut serta. Bahkan ada perilaku yang menyimpang. Bahkan terindikasi unsur pidana. Menganjurkan KPPS membagi CTM. Ini kepada teman-teman Bawaslu. Itu Panwascam loh. Dihukum, diatur sedemikian rupa perkaranya. Diatur supaya mundur. Saya mantan Komisi 3, saya tahu cara mekanisme mengatur kasus. Dibuat seolah-olah mundur. Terus akhirnya dipidana, disanksi, berhenti aja. Padahal itu jelas dia harus diberhentikan, tidak hormat. Maka itu saya berharap DKPP turun. Lihat itu penyelenggara di Kabupaten Jember, kan? Ada rekamannya. Saya diskusi dengan APH segala, itu pidana. Ada penggunaan obat yang bisa mengancam nyawa orang. Dan kalau tadi dibilang bahwa Pak Ketua DKPP, mohon maaf, tadi dibilang bahwa PPK Panwas itu lebih berkuasa dengan komisioner. Salah Pak. Mereka itu kaki tangannya. Apa yang dilakukan PPK Panwas itu kakinya itu dari induknya itu dari komisionernya. Itu loh. Karena itu satu guratan yang jelas Pak. Satu ikatan Pak. Tuh. Jadi di mana komisioner ke kanan pasti di bawah ke kanan. Ini contoh kehadiran. Form C6 hampir di semua wilayah itu tidak terdistribusi dengan baik. Bahkan ada indikasi, ada perintah untuk mendistribusikan hanya ke sebagian pemilih yang terindikasi atau berpotensi memilih calon tertentu. Memang pasti jawabannya pasti dengan lugas pasti KPU ataupun KPU kan boleh pakai KTP. Pasti itu jawabannya. Kan? Bisa pakai KTP. Ingat Bapak-bapak sekalian, anggaran Wakil Menteri Keuangan baru saja Konfes bilang ada 37,4 triliun penggunaan APBD anggaran negara melalui hibah di kabupaten atau kota untuk pilkada serentak. Ini bukan uang sedikit, Pak. Dan di situ ada biaya sosialisasi. Jadi satu adalah Panwas ataupun penyelenggara jadi tim ses ini nyata. Dan karena mereka saling kait berkait di tiap tingkatan, saling membantu, saling mengamankan. Itu clear. Saya bisa buktikan.
Saya bisa menjadi saksi, walaupun juga saya bisa jadi pelapor. Kemnam yang dibagi secara sengaja, dibagi sedikit, bahkan mengarah ke pihak-pihak tertentu, itu jelas. Nah, untuk itu kami ingin meminta di forum terhormat ini, kami fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar ini dilakukan audit menyeluruh. Kita libatkan BPK RI, audit penggunaan APBD ini, hibah ini. Saya melihat kok temuan BPK untuk penyelenggaraan sebelumnya. Banyak mereka nyolong. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mau kita buka. Kita minta BAKN di sini. Panggil AKN 1. Kita tidak bilang ada oknum-oknum komisioner yang nyolong. Nyolong anggaran. Penggunaannya asal-asalan. Itu APBN. Harus dipertanggungjawabkan. Kalau perlu buru, Pak. Kalau perlu kita libatkan Komisi 3. Audit menyeluruh. Libatkan APH. Jangan hanya kami nih, pelaku lapangan yang selalu diburu seolah-olah money politik apa. Mereka nyolong APBD, penggunaan dana hibah asal-asal. Gitu loh. Dan terkait efektivitas ini bukan anggaran sedikit. Efektivitas kami mohon kepada KPU, Bawaslu, DKPP, tolonglah bertindak adil. Kan? Jangan asal menghakimi seseorang. Kan? Dan juga kami juga wacana terkait efektivitas KPU dan Bawaslu. Kita juga mempertanyakan, fraksi kami lagi mengkaji nih. Apa yang akan dilakukan teman-teman KPU, Bawaslu pasca pilkada ini? Ya ada Pak kerjaannya Pak. Habis ini mereka nganggur, mau ngitung DPT Pilkades, kan nggak masuk akal. Jadi kami akan bahas di fraksi kami, kan, apakah KPU ini akan tetap permanen, apakah ad hoc. Kita terkait anggaran itu penting. Kita lagi butuh untuk program pemerintah, bangun IKN aja belum kelar, kan. Untuk efektivitasnya itu kita perlu kaji sangat mendalam. Jadi kita berharap ke depan, KPU ini catatan penting, evaluasi pilkada serentak ini penting. Jadi pelibatan komisioner, tim ses, menjadi tim ses paslon itu sangat terang benderang. Terkait kasus salah satu panwas di Kecamatan Sumber Baru yang jelas-jelas dia meminta seluruh KPPS membagi CTM. Bahkan kalau berani kita tantang uji forensik. Kita audit suaranya itu. Kita ajak, ayo APH, kita ini. Kalau KPU bilang, oh itu bukan suaranya, kita audit. Kita lakukan uji forensik. Dan kita, siapa perekamnya pasti ketahuan Pak. Jadi harapan kita ke depan, untuk itu Pak Ketua, di forum yang terhormat ini, fraksi Partai Gerindra, secara khusus, saya selaku sekretaris fraksi Partai Gerindra, saya sengaja datang ke sini untuk mengusulkan untuk dilakukan pembentukan panja pilkada untuk mengaudit seluruh kinerja KPU, Bawaslu maupun DKPP. Jadi kita fraksi Partai Gerindra mengusulkan pembentukan panja pilkada. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.